Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi afani bil jasadi wa rudda ilayya ruhi wa adina li dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati dan telah menyehatkan kembali jiwa badan kita, kemudian mengembalikan roh kita setelah dikeluarkan oleh Allah malam tadi dan mengizinkan kita kembali untuk berzikir kepadanya. Mudah-mudahan pagi ini kita benar-benar diberi pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang benar-benar penting bagi kita diantaranya adalah bahwa sebentar ini telah kita bisa pula menyelamatkan diri kita untuk bebas dari sifat kemunafikan. Seperti sering disampaikan oleh berbagai penceramah, Ustadz Mubalil, solat yang paling berat itu bagi orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Alhamdulillah pagi ini kita telah mulai membebaskan diri kita dari sifat kemunafikan. Mudah-mudahan sampai kita mati nanti sifat kemunafikan itu benar-benar dapat kita hindarkan dengan sejauh-jauhnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal Al-Qur'an, memahaminya sehingga beliau mudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada masalah, beliau pasti kembali kepada ayat-ayat Allah. Apapun masalahnya, beliau selalu kembali kepada Al-Quran. Maka hidup beliau benar-benar hidup yang sangat berkah sekali. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, untuk mengisi waktu pagi ini sebetulnya jadwal adalah jadwal Pak Anjakri. Mungkin beliau berhalangan datang, maka kita gantikan pagi ini. Untuk mengisinya mari kita tinjau manfaat-manfaat membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, mana Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian Allah turunkan berangsur-angsur dari langit dunia kepada kita manusia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sesuai dengan situasi dan kondisi, baik untuk menjawab persoalan-persoalan atau untuk menjelaskan sesuatu kepada manusia melalui Rasulullah. Manfaat-manfaat membaca Al-Quran ini sudah sangat kita pahami, sudah sangat kita sering dengar. Tetapi kadang-kadang kita masih bisa diganggu oleh syaitan sehingga kita masih belum maksimal dalam membaca Al-Quran. Padahal ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka ternyata segala persoalan hidup kita menjadi lebih mudah. Jiwa kita menjadi lebih tenang. Konsentrasi kita semakin lebih tinggi. Tetapi kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, syaitan alihkan dengan cara-cara yang lain yang jauh dari Al-Quran.
sehingga kita kadang masih menemukan kegersangan-kegersangan hidup. Padahal Rasulullah sebenarnya telah mengajarkan apapun masalah kita, seharusnya kita memang harus kembali kepada Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, maka jiwa langsung tenang, kemudian persoalan-persoalan akan terurai dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Muslim, pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, untuk mengukur dirimu sejauh apa engkau cinta kepada Allah dan Rasul, maka lihatlah sejauh apa engkau suka membaca Al-Quran. Ketika kita tidak suka membaca Al-Quran, malas membaca Al-Quran, enggan membaca Al-Quran, masih mencari pedoman yang lain untuk menjawab persoalan-persoalan hidup kita, maka kita akan menemukan jalan yang tak tanpa ujung, masalah-masalah yang sulit terselesaikan. Itulah yang sedang hari ini berkembang di tengah masyarakat kita, dan itulah yang telah terjadi banyak di tengah masyarakat kita. Itulah sebabnya kita celik Bapak Ibu, kadang-kadang masih mungkin kita lah bisa mengecen mungkin. Kalau dambo selama kalau memang lah telasu dambo, kita masih mendengar adat basandi sarak basandi kitabullah. Itu kodok dibaca sering. Tetapi ketika dihadapkan Al-Quran kepada adat-adat istiadat awak, itu merasa asing dia awak, merasa bogi awak menerima. Itulah sebabnya ternyata karena setiap masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, kita tidak membawa kepada Al-Quran. Akibatnya ketika Al-Quran itu menjelaskan, itu menjadi asing bagi kita. Contoh saja, ketika kita mencelik orang boleh, anak kemenakan kita boleh, pas waktu zuhur datang, itu bore pengantin membuka tekuluk tanduk, membuka suntiang boge. Baku model itu karena jarang dibaca Al-Quran, jarang disandarkan kepada Al-Quran. Padahal ketika petau nenek mama itu dikatakan adat basandi sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Nah ketika dikatakan oleh syarak hayya 'alas shalah, itu syarak, aturan agama. Tetapi adat masih mencari dalih untuk mengamalkannya. Sebaik-baik sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ibadah apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Rasul mengatakan, ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholat tepat waktu. Ketika panggilan azan datang, tetapi adat kadang-kadang masih mencari dalih. Nah inilah mungkin termasuk kenapa kita mesti mencari-cari apa sebenarnya manfaat membaca Al-Quran ini. Sehingga mudah-mudahan ke depan kita akan semakin termotivasi untuk membaca Al-Quran. Kalau dulu kita orang tua kita dulu dah umur mengaji, apa yang monten anak kesuruh, anak bagi bu, gotan nak, ko piti boleh minyak pak guru, iko boleh gotan. Untuk piti boleh minyak untuk penerangan, gotan untuk apa? Untuk yang pertama tu untuk memaksa supaya kita mengaji. Kalau tidak dipaksa pertama itu, maka susah, sulit. Kini itu seperti sering disampaikan nak, Ustaz Doni kalau disampaikan oleh Damo, mungkin berdasarkan itu. Ketika Perang Dunia Kedua itu, ternyata umat Islam masih sedang dalam jaya-jayanya, masih sedang unggul-unggulnya umat Islam. Ustaz Doni kan mengician ahli strategi perang.
Eropa itu mengundang semua ahli strategi perangnya untuk mencobakan para ahli strategi perang mencokok ikan dalam tobek. Kan itu yang disampaikan. Cokok ikan dalam tobek itu. Ketika coba cokok ikan dalam tobek itu dalam keadaan beraya, maka tak satu pun yang bisa dicokok ikan itu. Walaupun sebegitu ahlinya ahli strategi perang tu, amfibi segala macam kepandainya, tapi ketika air ikan tu dalam air tidak bisa dicokoknya. Makanya kecena ongkena air tu kemudian cokok ikan. Supaya itu umat Islam tu. Umat Islam tu kalau kental dengan Al-Quran, dalam kepalanya Al-Quran, dalam dadonya Al-Quran, maka jangan cuba-cuba dia gogoh. Jangan pergi ke masjid lepak, aku piti 5.000. Pak, boleh telepon cek. Bu, boleh telepon cek. Waktulah masuk. Apalah sebut beko tu. Harga telepon tu jauh di bawah. Tidak ada, sedang bumi dan isinya masih kurang jauh daripada solat tepat waktu. Itu karena Al-Quran tu masih jauh di dalam dado. Ketika Al-Quran tu lah dalam dado, ketika Al-Quran tu dalam kapalo, Abu Bakar lah mencontohkan ketika nyampai ke ladang, balik di ladang kan sembahyang asar berjamaah, tahu-tahu gamlah sudah solat berjamaah. Apa yang dilakukan? Ternyata nilai solat asar berjamaah itu jauh lebih besar di dalam dadonya, dalam pemahamannya dibanding ladang yang sekian hektar tu. Nah, kini gara-gara ladang ambo talambik solat asar, maka ambo sedekahkan ladang tu. Begitu mudahnya mungkin dari dirinya harta yang sedemikian besar karena dia tahu manfaat solat tepat waktu. Dan ini sadar bahwa di liang kubu biswa yang paling bermanfaat itu adalah pahala, bukan harta. Di padang mahsyar nanti yang paling bermanfaat itu adalah pahala yang didapat dengan melaksanakan ibadah dengan ikhlas. Maka pahala itulah yang nyok kejar. Walaupun sebanyak apapun hartanya tinggalkan. Di Siratal Mustaqim itu yang paling bermanfaat itu pahala, bukan harta, bukan jabatan. Makanya berkejar sedemikian rupa mencari pahala, memburu pahala. Maka untuk memotivasi kita membaca Al-Quran, lebih rajin membaca Al-Quran. Kalau kami di Paso di Kemenak dari Kanwil harus membuat sebelum satu Ramadan tu buat grup one day one juz, satu hari satu juz. Sehingga terpaso mengaji, terpaso ngaji. Tapi ketika kita lah mengaji, ternyata datang candu, datang hobi, datang kerinduan terus dan terus membaca Al-Quran. Banyak kira manfaatnya. Jiwa tenang. Ternyata ketika Al-Quran itu dibaca, semakin lama dibaca semakin nyaman, semakin sejuk. Ternyata persoalan-persoalan hidup terasa lebih mudah. Nah, kama yang pertama, manfaat membaca Al-Quran itu adalah pahala berlipat ganda. Rasul katakan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf diganti dengan satu kebaikan dan dikalikan 10 kali lipat. Nah, ketika kita sedang pere-pere, sedang duduk-duduk, kita bercerita-cerita tidak ada pahalanya. Tapi ketika kita baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim, kita lah dapat 3 pahala, 30 pahala. Jadi kali-kalinya orang mukmin itu ternyata pahala. Nah, ketika kita mengacu kepada pahala, maka apapun yang ada di dunia itu menjadi kecil, dan ini malah yang akan mengikut mengajar kita, mencari kita. Kemudian yang kedua, manfaat membaca Al-Quran itu adalah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasul katakan, orang-orang yang memelihara Al-Quran dalam dirinya adalah ahlullah.
keluarga Allah. Kalau keluarga awak pasti awak jaga orang. Anak awak dak do nang dimakan. Biarlah kadang-kadang awak seketik makan asana cukup makanan. Biarlah awak dak belanja asana sekolah. Biarlah baju awak dak bertukar asa baju anak gayo ado. Biarlah trompa awak itu ke itu jo asa trompa anak terganti. Begitu awak apalagi Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam sebuah riwayat dijelaskan seorang yang miskin di zaman Nabi Musa. Miskin juga miskin. Tapi yang taat kemudian datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, doakanlah kepada Allah untuk kami agak elok itu seketik, agak kayu. Jalannya Nabi Musa. Kalau didoakan beko dikabulkan oleh Allah, beko awak jadi lalai, dak semakin taat gara-gara banyak harta, sibuk ngurus harta beko. Idak Musa. Insyaallah dak. Baik. Didoakanlah oleh Nabi Musa untuk orang ini untuk bertambah hartanya sehingga agak kayu. Tetapi karena orang kolah terbiasa taat kepada Allah dan komit, yang penting di awak cukup untuk makan, cukup kebutuhan awak, lalu dianya sedekahkan kurang. Makanya tetap komit seperti itu. Nyambil untuk kebutuhan makannya, kemudian nyagi yang miskin makan. Setiap hari nyagi yang miskin makan karena hartanya banyak, nyagi yang miskin makan. Dikatakan oleh Allah ke Rasul ke Nabi Musa, wahai Musa, urangku kena bagi kekayaan selama setahun. Tapi setelah setahun nya miskin balik. Disampaikan dari Nabi Musa kurang tu. Ndak baru Musa biarlah nak kami cuba lo kayu enggak sekali. Bapolo aso jadi yang kayu an. Nah ketika nyala kayu, pokoknya lakukan yang tadinya lakukan. Nyado kekayaan, nyagi yang miskin makan. Setiap hari nyagi yang miskin makan. Tahu-tahu setelah setahun, pada kayu jo oleh kecil Nabi Musa potong. Setahun awak jagi jatah miskin, tetapi setelah setahun kita akan jadi kayu. Setelah setahun kita akan kembali miskin. Tapi setelah setahun kok masih kayu je walai, kok masih banyak je harta walai. Herannya, tanyalah ke Musa, wahai Musa, kenapa kami masih kaya ya Musa? Padahal kemana yang kau katakan, setahun kami kaya, setelah itu kami kembali miskin. Lalu kini kami masih kayu je Musa, kenapa terjadi seperti itu Musa? Tanyalah di Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku malu kepada hambaku, sedang dia saja bermurah hati kepada makhlukku yang lain. Aku jauh lebih malu kepada makhluk ini yang pemurah, yang suka membantu yang lain. Maka aku terus, itulah soboknya terus urangku masih kaya. Urangku masih terus kaya karena ini suka membantu makhlukku yang lain. Jadi ternyata memang terbalik pola pikir aku. Itu yang diganggu oleh setan dalam surat Al-Hijr surat Al-A'raf. Qala bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim, di ujungnya maka lihatlah sedikit di antara manusia itu yang bersyukur. Sengenik nampani bersyukur. Maka mari kita berbondong-bondong masuk kepada kelompok yang pandai bersyukur dengan mengakui bahwa yang datang, semua yang kita terima itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin membaca Al-Qur'an akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang aniaya selain daripada kerugian. Jadi bagi orang yang beriman menjadi obat. Apapun penyakit awak, kalau mendiang Ustadz Ali Jabir mengatakan, apapun penyakit awak, maka obatlah dengan madu cik, dengan Al-Quran cik. Apapun bentuk penyakit, obatlah dengan madu dan Al-Quran. Lah dibaca Al-Quran masih ulunnya sihat lagi, berarti tambah dosisnya. Lah dibaca Al-Quran sejus sehari, masih ulunnya sihat lagi, tambah 1,5 juz. Ulunnya sihat 2 juz, ulunnya sihat 3 juz. Allah katakan Al-Quran itu adalah syifa, obat. Kalau Allah sudah mengatakan Al-Quran itu obat, maka siapa lagi yang lebih bisa kita yakini melebihi Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Al-Quran itu obat, mari kita jadikan kita bansu-bansu. Kalau ada penyakit, baca Quran, minum madu. Masukkan kayu putih, minum. Kemudian kalau masih belum sehat, berarti tambah dosisnya. Masih belum sehat, niatkan untuk obat yang tadi. Boleh diniatkan. Ya Allah, hamba baca Quran, ya Allah, hamba sakitku, ya Allah, tolong sembuhkan, ya Allah. Allah dikabulkan, tambah baca Qurannya, tambah baca Qurannya, baca tori sampai nanti disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu adalah obat, mendapatkan ketenangan dan obat. Tapi bagi orang yang aniaya, yang aniaya diantaranya adalah orang yang membaca Al-Quran itu untuk hanya dipuji-puji. Kadang-kadang kita kan bongi balada, tapi memang antara sebuah tantangan kita pemerintah untuk membanyakkan masyarakat membaca Al-Quran. Maka untuk tamat SD itu harus punya ijazah hatam, sehingga sebelum kelas 6 itu anak berbondong-bondong untuk mendapatkan ijazah hatam. Untuk mendapatkan ijazah hatam itu, maka dikejarlah dalam beberapa waktu untuk menghafal sekian surat. Tujuannya sebenarnya di pemerintah untuk rutin kita membaca Al-Quran. Tetapi karena niatnya hanya untuk mendapatkan ijazah hatam, aikola wang zalim. Kemudian NTQ itu gara-gara ingin mendapatkan hadiah dan piala, maka latihan sedemikian rupa anak-anak kita latihan. Tetapi lupa setelah NTQ jarang dibaca Al-Quran. Gunanya Al-Quran bukan untuk itu. Al-Quran itu memang diminta untuk dibaca dengan sebaik-baiknya, dengan seindah-indahnya. Tapi tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan piala dan hadiah. Tujuannya banyak yang lain. Maka siapa yang ikhlas membaca Al-Quran, dialah yang akan mendapatkan Al-Quran itu jadi obat. Tapi kalau hanya untuk tujuan dunia, maka itulah orang yang zalim. Allah katakan, siapa yang membaca Al-Quran tidaklah mendatangkan kepada orang yang zalim ini bacaan Al-Quran kecuali kerugian. Di akhirat nanti mereka pasti rugi. Kemudian yang keempat, mendapatkan pertolongan di akhirat. Di liang kubu kolam, maka Al-Quranlah yang akan menerangi kita. Di padang mahsyar angin, maka Al-Quranlah nantinya akan menjadi pelindung kita. Di siratal mustaqim gelap, dak basi agak gelap, maka Al-Quranlah yang akan mendampingi kita. Bahkan Al-Quran akan mendampingi kita sampai ke surga. Bacalah Al-Quranmu, semakin tinggi bacaanmu, semakin banyak bacaanmu, semakin tinggi derajat surga yang engkau dapatkan. Maka engkau akan mendapatkan surga yang terakhir di akhir bacaanmu. Maka beruntunglah orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran dan rutin membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, terbebas dari aduan Rasulullah di hari kiamat. Memperbanyak Al-Quran akan mengantarkan kemudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, jadi kalau model itu, maka Al-Quran ternyata memang benar-benar banyak manfaatnya untuk kita. Maka mari bansu-bansu pelan-pelan kita lebih dekat dengan Al-Quran. Apalagi bulan suci Ramadan ko, semakin dekat dengan Al-Quran, maka akan semakin banyak masalah-masalah kita terurai, semakin banyak kita paham tentang aturan terhadap diri sendiri,
aturan terhadap tetangga, aturan terhadap keluarga, aturan terhadap masyarakat, aturan terhadap makhluk yang lain, apalagi aturan terhadap Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran lah dijelaskan. Maka mari kita memperbanyak membuka Al-Quran, mentadaburinya, baca terjemahannya. Kemudian ada di siku tafsir Al-Quran. Nah, mari kita buka-buka tafsir Al-Quran tuh, sehingga makin tinggi ilmu kita tentang Al-Quran itu, semakin mengerti kita ba'acara lewat di bumi kau. Dan mudah-mudahan dengan itu pula kita selamat di liang kubur kita masing-masing, selamat di padang mahsyar nanti, selamat melintas siratal mustaqim, mudah-mudahan dapat surga yang tinggi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.